5 mahasiswa masuk ke hutan yang tak terlihat di peta. 4 dari mereka hilang, 2 pulang, tapi apakah mereka masih manusia? Di alas kendil, menyebut namamu sendiri bisa menjadi kesalahan terakhir. Matahari belum sepenuhnya terbenam ketika mobil minibus tua berhenti di ujung jalan aspal yang retak-retak. 5 orang turun satu persatu, menghirup udara desa yang bercampur aroma kayu bakar dan tanah basah. Arga, pemimpin kelompok, melihat papan kayu usang bertuliskan Ngadirejo di sisi jalan. Tulisan itu nyaris tak terbaca karena tertutup lumut dan bekas gigitan rayap. "Ini dia," katanya pelan. Tiwi membetulkan tas ranselnya. Kayaknya emang bener desa ini tertinggal. Vian, yang membawa kamera DSLR besar, menyipitkan mata ke arah barisan rumah sederhana di depan mereka. Kita pasti kayak alien buat mereka. Galang dan Raras hanya diam. Keduanya sudah tahu risiko. Penelitian tentang mitos lokal selalu membuat mereka jadi objek curiga warga. Mereka berjalan masuk ke desa. Langkah kaki mereka terdengar jelas. Di tengah hening sore, penduduk mulai muncul dari balik pintu dan jendela. Wajah-wajah tua mengintai, mata menyipit. Tidak ada sapaan, hanya tatapan kosong dan bisikan pelan. Di halaman sebuah rumah panggung yang lebih besar dari yang lain, 5 mahasiswa berhenti. Seorang lelaki paruh baya berdiri di tangga. Tubuhnya tinggi kurus, matanya sembab. Pak Wiryo, kepala dusun, ia tidak tersenyum, hanya mengangguk singkat. "Silakan masuk," ucapnya datar. Ruang tamu rumah itu sempit dan pengap. Bau obat tradisional menempel di dinding. Di atas meja kayu, sebuah foto hitam putih tampak usang. Sekelompok orang berdiri di tepi. Hutan. Tapi wajah salah satunya tampak kabur, seperti dihapus. Pak Wiryo menyodorkan teh hangat. "Kalian ingin tahu soal alas kendil?" Arga mengangguk. "Betul, Pak. Kami sedang melakukan penelitian budaya lokal, khususnya mitos dan cerita rakyat." "Cerita rakyat," gumam Pak Wiryo. Ia meneguk tehnya pelan. "Itu bukan cerita biasa. Itu sesuatu yang harus dihormati." Tiwi mencoba tersenyum. "Kami cuma ingin mendokumentasikan, Pak. Untuk pelestarian budaya." Pak Wiryo menatap Tiwi lama, lalu ia bangkit. "Ikuti saya." Mereka dibawa ke sebuah rumah di ujung desa. Lebih kecil dari rumah-rumah lain, atapnya bocor dan pagar besinya berkarat. Pintu depan terkunci dengan rantai tebal. "Ini tempat tinggal Kuncen lama," kata Pak Wiryo. "Sudah kosong sejak beliau meninggal tahun lalu. Kalian bisa menginap di sini." Galang menelan ludah. "Kenapa rumah ini dipilih? Banyak tempat kosong lain." Pak Wiryo tidak menjawab. Ia hanya menyerahkan kunci karatan itu kepada Arga, lalu berjalan pergi tanpa pamit. Malam cepat menjelma. Setelah membersihkan bagian dalam rumah seadanya, mereka mulai merasa betapa sunyinya desa itu. Tidak ada suara anjing, tidak ada dering telepon, bahkan lampu jalan pun tidak menyala. Tiwi merekam suasana sekitar dengan kameranya. "Gue ngerasa kayak lagi syuting film horor." Vian tertawa kecil. "Jangan bikin omongan begitu, nanti malah jadi doa." Mereka berkumpul di ruang tengah, membuka laptop, dan mencatat rencana hari pertama esok. Tapi tiba-tiba, Galang mengangkat kepalanya. "Kalian dengar apa-apa nggak?" tanyanya. Semua berhenti. Dari arah luar terdengar suara samar. Seperti irama, gamelan tapi sangat pelan. Semburat nada-nada rendah bergetar dalam dada. Raras mendekati jendela. "Itu dari mana?" "Dari hutan," jawab Vian pelan. "Pasti ada acara wayang atau apalah." Tapi Arga ragu. Wayang jam segini, dan kenapa semua orang di desa diam saja? Suara itu terus terdengar, lambat, berirama, seperti lullaby yang menyeret tidur. Tiwi mematikan kameranya. "Aneh, mikrofon. Gua nggak bisa menangkap suara itu." Mereka saling pandang. Lalu, suara itu berhenti. Senyap total. Arga memutuskan untuk tidur di lantai bawah. Yang lain naik ke lantai 2. Yang hanya memiliki 2 kamar sempit. Mereka berbagi ruangan. Jam menunjukkan pukul 1:37 ketika Arga terbangun. Bukan karena suara, tapi karena rasa dingin yang menusuk. Lampu menyala redup, tapi pintu utama terbuka sedikit. Ia bangkit pelan, mengambil senter dari tas. Menyusuri lorong, sempit menuju dapur. Di sana, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku.
Sebuah jejak kaki basah membentang dari luar pintu hingga ke ambang dapur. Jejak itu berhenti tepat di depan lemari es. Dan di permukaan kaca lemari es ada goresan, 4 huruf. Arga esok pagi, mereka tidak lagi merasa seperti tim peneliti. Mereka merasa seperti pengganggu, dan Ngadirejo tidak lagi terasa seperti desa. Lebih, mirip penjaga rahasia yang tidak ingin dibongkar. Arga tidak bisa tidur setelah menemukan goresan namanya di kaca lemari es. Ia duduk di beranda rumah kosong itu sejak matahari belum terbit, melihat warga Ngadirejo mulai beraktivitas seperti biasa. Tapi ia tahu, desa ini tidak biasa. Pagi itu, ia memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Wiryo. Tiwi dan Fian mengikutinya, sementara Galang dan Raras tetap di rumah, masih cemas setelah malam sebelumnya. Kita harus tanya langsung, kata Arga saat mereka sampai di halaman rumah kepala dusun. Pak Wiryo keluar tanpa menyapa. Matanya sembab, tubuhnya tegak tapi dingin. Bapak tahu sesuatu tentang alas kendil, buka Arga. Pak Wiryo diam lama, lalu ia menjawab. Saya hanya tahu satu hal, jangan masuk. Kenapa? Tanya Tiwi. Ada apa di dalam sana? Pak Wiryo mendelik. Kalian pikir hutan itu cuma pepohonan dan akar? Itu tempat yang punya aturan sendiri. Fian mencoba tenang. Apa aturannya? Pak Wiryo menatap Fian, lalu berkata pelan. Jangan sebut nama, jangan sebut dirimu. Kalau kalian nekat, jangan harap pulang. Ia masuk kembali ke dalam rumah, meninggalkan mereka berdiri bingung. Mereka tidak puas. Setelah gagal mendapat informasi dari Pak Wiryo, Arga dan tim memutuskan untuk mencari warga lain. Mereka bertemu beberapa ibu-ibu yang sedang menjemur padi di lapangan kecil. Namun begitu mendengar kata alas kendil, semua berhenti bicara. Salah satu ibu bahkan membanting cangkulnya dan pergi tanpa sepatah kata. Akhirnya, mereka diarahkan ke sebuah gubuk tua di ujung desa. Di sanalah Mbah Jireng tinggal, seorang tetua yang katanya sudah pikun, tapi sering berkata-kata aneh yang ternyata benar. Gubuk itu bau jamur dan kayu lapuk. Di dalam, seorang lelaki tua duduk bersila di atas tikar compang-camping. Matanya sayu, rambutnya putih, tapi bibirnya bergerak pelan, seolah berbisik pada angin. Arga memberanikan diri. Mbah, kami ingin tahu tentang alas kendil. Mbah Jireng menoleh, senyumnya miring. Matanya memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ojo sebut jeneng muning alas kendil. Gumamnya tiba-tiba, suaranya parau, tapi jelas. Jeneng, iku kunci jiwamu, Tiwi menelan ludah. Maksudnya, kalau menyebut nama di sana, jiwa akan hilang. Mbah Jireng tertawa kecil. Nggak hilang, dicatat, dikumpulno. Fian merekam dengan kameranya, tapi layar tiba-tiba berkedip. Suara statis mengisi rekaman. Dikumpulkan untuk apa? Tanya Arga. Mbah Jireng diam sejenak, lalu ia bisik lagi. Supoyo ora iso lali. Alas kendil ora lali. Selamane isi ono sing nyowo. Sebelum mereka sempat bertanya lebih lanjut, Mbah Jireng menepuk lantai dan bangkit pergi, meninggalkan mereka dengan kepala penuh pertanyaan. Di siang hari, mereka mencoba berbicara dengan pemuda-pemuda desa, tapi semua enggan. Yang lebih tua hanya geleng-geleng. Namun, ada satu anak kecil yang curhat sambil ketakutan. Kalau malam, kadang suara gamelan dari hutan itu bukan alunan musik, katanya. Itu suara orang nyebut-nyebut nama. Siapa yang nyebut? Tanya Galang, anak itu menggeleng. Entah, tapi kalau udah kedenger, besoknya pasti ada yang hilang. Raras bertanya, apa yang mereka tinggalin? Cuman jejak kaki basah dan bekas goresan di kulit pohon. Goresan apa? Nama mereka. Semakin banyak informasi yang mereka kumpulkan, semakin besar juga rasa penasaran mereka. Aku mikir, ini bisa jadi proyek film dokumenter yang bagus, kata Fian malam. Itu saat mereka berkumpul di ruang tengah rumah Kuncen Lama, Tiwi ragu. Film? Gue aja merinding tiap kali dengar nama alas kendil disebut. Tapi lihat fakta-faktanya, Fian menunjukkan catatan mereka. Ada pola, ada ritual tak terlihat, ada entitas yang mencatat nama manusia. Ini bukan sekadar mitos. Ini bisa jadi fenomena budaya yang sangat unik. Galang mengusap wajahnya. Atau mungkin kita yang salah lihat. Mungkin semua ini cuma sugesti. Lalu gimana dengan goresan di lemari es? Tanya Arga pelan. Semua terdiam. Kita harus masuk, lanjut Arga. Harus tahu sendiri.
Masuk ke alas kendil, Raras menatap Arga seperti melihat orang. Gila, ya, kita bawa kamera, mikrofon, rekam semuanya, biar dunia tahu. Tiwi menggeleng, kita nggak bisa main-main. Orang-orang di sini serius banget soal itu. Vian tersenyum tipis. Tapi itulah yang membuat ini menarik. Malam itu, mereka tidak sadar bahwa dari balik tirai jendela, seseorang mengintai. Di luar rumah, bayangan berdiri diam, memandangi pintu depan. Dan di bawah langit gelap, kabut mulai naik dari arah hutan, perlahan menjalar menuju desa, menuju mereka. Pagi, itu mereka berangkat tanpa pamit ke warga. Kamera, mikrofon, drone, GPS, dan perlengkapan perekaman lainnya sudah dikemas rapi. Arga memimpin barisan, diikuti oleh Tiwi, Vian, Galang, dan Raras. Mereka membawa sedikit makanan, air, serta catatan hasil wawancara semalam. Di ujung desa, Pak Wiryo berdiri diam di ambang pintu. Ia tidak menghalangi, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dari sekadar kekecewaan. Kalau kalian masuk, gumamnya pelan, jangan sebut nama siapapun. Mereka melewati batas desa. Langkah pertama menuju alas kendil. Awalnya, jalur terlihat seperti jalan biasa, sempit, ditumbuhi semak belukar, tapi bisa dilalui. Namun semakin dalam, suasana mulai berubah. Udara mendadak dingin, pohon-pohon menjulang tinggi, daunnya rapat-rapat hingga cahaya matahari sulit menembus. Burung tidak berkicau, bahkan suara serangga pun hilang. Yang tersisa hanya suara langkah mereka. Dan satu lagi, langkah dari arah belakang. Tiwi berhenti. Kalian dengar? Semua berhenti. Sunyi. Vian menoleh. Apa? Kayak ada yang jalan di belakang kita, bisik Tiwi. Mereka menunggu. Tidak ada apa-apa. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan. Setelah 1 jam berjalan, mereka tiba di sebuah pohon besar, pohon beringin raksasa dengan akar yang menjalar ke segala arah. Di cabang-cabangnya tergantung sesajen yang sudah rusak dimakan waktu. Bunga, kain putih, kertas kuning, dan beberapa boneka kain compang-camping. Salah satunya memiliki kepala yang terlalu besar dengan lubang hitam sebagai mata. Raras mundur, pelan. Ini kayak upacara pengorbanan. Vian merekam dengan kameranya. Layar menunjukkan gambar normal, tapi suara yang keluar dari mikrofon sangat aneh, seperti desahan napas panjang dari banyak orang. Ini bukan angin, katanya pelan. Arga mencoba mendekati pohon. Tapi saat ia menyentuh kulit kayu kasar itu, tangannya langsung ditarik Tiwi. Jangan sentuh, aku nggak enak, ia menurut. Mereka meninggalkan pohon itu, meskipun Vian sempat mengambil salah satu sesajen untuk analisis budaya. Beberapa menit kemudian, Galang mulai merasa tidak nyaman. Gua ngerasa kayak diawasin, katanya sambil melirik ke sekeliling. Sama, kita semua, tanya Raras. Enggak, kayak ada yang deket banget. Vian menyalakan kamera drone. Gambar menunjukkan hutan lebat, tak ada manusia. Tapi ketika layar menemukan titik tertentu di belakang mereka, gambar menjadi kabur, lalu langsung mati, baterai habis, kata Vian bingung. Padahal baru aja ganti. Kamera utama juga mulai bermasalah. Rekaman normal, tapi setiap kali mereka menonton ulang bagian tertentu hilang, seolah terhapus secara acak. Ini nggak normal, kata Tiwi. Ada sesuatu yang ganggu. Perjalanan terus berlanjut. Semakin dalam, jalur mulai naik, menyusuri tebing sempit. Di bawah, jurang gelap pekat, tidak terlihat dasarnya. Galang tiba-tiba tersandung. Sepatu botnya tergelincir di atas lumut. Galang! Teriak Arga. Vian berhasil menarik lengannya sebelum tubuh Galang benar-benar terjatuh. Mereka semua terdiam, napas tersengal-sengal. Gue lihat sesuatu di bawah, kata Galang gemetar. Kayak bayangan orang berdiri. Tidak ada yang berkata-kata, mereka hanya menatap jurang itu. Dan entah kenapa, udara di sekitar mereka terasa seperti turun 10 derajat. Ketika mereka sampai di celah sempit antara 2 tebing, suara panggilan mulai terdengar. Samarkan, seperti dari jarak jauh, tapi suaranya familiar. Tiwi, Arga, Vian. Mereka saling pandang. Siapa yang tadi bilang nama kita? Tanya Raras. Tidak ada jawaban, karena tidak ada yang bicara. Langit di atas hutan mulai gelap, padahal belum waktunya senja. Angin berhembus pelan, membawa aroma. Basi dari sesajen yang mereka temui tadi. Dan di balik dedaunan, siluet berdiri diam, memperhatikan, menunggu.
Hutan mulai merasakan kehadiran mereka, dan alas kendil tidak pernah lupa pada siapa saja yang datang. Kabut turun tanpa peringatan. Mereka sedang beristirahat di bawah sebuah pohon besar, mencatat observasi dan memeriksa kamera. Udara tiba-tiba menjadi lembab, suhu turun drastis. Pada jarak 1 meter saja, mereka sudah tidak bisa melihat wajah temannya. Ini kayak disiram es, kata Raras sambil menggosok lengannya. Jangan-jangan kita harus balik dulu, usul Tiwi. Arga mengecek GPS. Sinyal hilang lagi. Kita nggak bisa andalkan alat. Vian menyipitkan mata ke arah kabut. Aneh, kok seperti ada suara langkah? Galang mendengarkan. Itu mungkin angin, tapi Vian mulai gelisah. Napasnya memburu. Matanya terus menatap ke arah belakang. Lalu, entah kenapa, ia berkata keras-keras. Vian, aku Vian. Semua langsung menoleh. Lu ngapain? Desis Arga. Tapi Vian tampak bingung. Gue cuma pengen pastiin kalau gue masih ada. Tiwi menarik tangannya. Lo ngomong apaan sih? Detik itu juga, hutan berubah, angin mati total. Tidak ada suara serangga, burung, atau daun yang bergesekan. Bahkan napas mereka terdengar terlalu keras dalam kesunyian. Dan lapisan kabut mulai bergerak, perlahan, seolah bernafas. Dari sudut layar kamera yang masih merekam, Tiwi melihat sesuatu. Sebuah siluet tinggi menjulang di belakang Vian. Berdiri diam, tidak bergerak. Tapi tubuhnya terlalu lurus, terlalu sempurna untuk manusia biasa. Dan wajahnya kosong. Tiwi menjerit. Semua berbalik. Tidak ada apa-apa, hanya kabut tebal. Tapi kamera tetap menunjukkan siluet itu. Masih berdiri, masih mengawasi. Vian mulai gemetar. Kenapa aku bilang nama sendiri? Arga menepuk bahunya. Lo oke? Lo ingat semua ini? Vian mengangguk pelan. Iya, tapi kayak bukan aku yang ngomong. Mereka pulang tergesa-gesa. Langkah kaki mereka berdebum di atas tanah basah. Kabut semakin tebal, tapi mereka tidak peduli. Mereka hanya ingin keluar. Setiap kali salah satu dari mereka membuka mulut, yang lain langsung membentak. Jangan sebut nama. Akhirnya, setelah 1 jam berjalan cepat, mereka sampai di ujung desa. Pak Wiryo berdiri di ambang pintu rumahnya. Ia tidak bertanya, hanya menatap mereka dengan tatapan pilu, seperti sudah tahu apa yang akan terjadi. Malam itu, suasana di rumah Kuncen Lama sangat tegang. Mereka duduk diam di ruang tengah, menonton ulang rekaman. Gambar siluet tinggi itu masih ada, jelas. Tapi ketika mereka mencoba menghapusnya, file tersebut tidak bisa dihapus. Error terus-menerus. Raras menutup laptop. Gue nggak bisa lihat ini lagi. Tiwi melihat ke arah Vian. Ia duduk di pojok ruangan, menatap tembok retak-retak. Matanya kosong, mulutnya bergerak pelan, seperti sedang berbicara pada dirinya sendiri. Vian? Panggil Galang pelan Vian. Tidak merespons. Vian, desis Tiwi lebih keras. Ia akhirnya menoleh, senyumnya miring. Ada apa? Lu tadi ngomong apa? Tanya Arga Vian menggeleng. Enggak, gue nggak ngomong apa-apa. Tapi Tiwi yakin. Ia mendengar Vian berkata, namaku Vian, namaku Vian, namaku Vian. Jam menunjukkan pukul 11.23 ketika mereka mendengar suara dari lantai atas. Bukan langkah kaki, tapi goresan kuku di kayu. Goresan panjang pelan berulang-ulang. Mereka tidak berani naik, mereka hanya menunggu. Dan saat Arga akhirnya berani membuka pintu kamar mereka pagi harinya, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku di dinding. Kamar Vian tertulis, Vian 4 huruf. Dengan kuku, atau kuku palsu, atau sesuatu yang tidak boleh mereka bayangkan. Pagi itu, suasana di rumah Kuncen Lama seperti terkunci dalam ketakutan. Vian tidak ada di kamarnya. Pintu tetap terkunci dari dalam, jendela tertutup rapat. Tempat tidur berantakan, tapi tidak ada tanda perlawanan atau paksaan. Hanya goresan di dinding. Vian, 4 huruf itu seolah menggema dalam diam. Tiwi duduk di ruang tengah, menatap laptop. Ia sedang membosan ulang rekaman dari kamera mereka. Rekaman terakhir saat masih di alas kendil. Video itu rusak. Gambar berkedip-kedip. Suara statis mendominasi. Tapi di antara gangguan itu, sesekali muncul bayangan. Siluet tinggi di balik pohon. Wajah kosong, tidak bergerak. Lalu sekilas suara, bukan angin, bukan hewan, tapi deretan nama disebut pelan-pelan. Arga, Raras, Galang, nama-nama mereka. Disusun seperti daftar. Seolah sedang dicatat. Ini nggak normal, desis Tiwi. Tangannya gemetar mengetik catatan. Kami harus cari Vian.
Galang berdiri cepat. Gua nggak mau cari dia, gua mau pulang. Kita nggak bisa pulang sekarang, bentak Arga. Vian hilang, kita harus tahu apa yang terjadi. Lo lihat sendiri kan, lo dengar suara itu. Galang menunjuk laptop. Dia udah nggak ada lagi Arga. Vian udah dicatat. Raras yang biasanya tenang mulai panik. Aku takut. Aku benar-benar takut. Mereka semua takut. Tapi hanya satu dari mereka yang cukup nekat untuk mencoba mencari jawaban. Tiwi pergi ke perpustakaan kecil desa. Sebuah gudang tua yang dipenuhi buku dan dokumen usang. Ia membawa senter karena listrik di sana sering padam. Ia menemukan sebuah buku besar. Kulitnya sudah mengelupas, tulisan tangan di dalamnya sulit dibaca. Tapi ia terus membuka halaman demi halaman. Dan kemudian ia menemukan pola. Setiap kali ada orang yang hilang di Ngadirejo, selalu ada catatan singkat. Hilang di alas kendil. Tapi lebih aneh lagi, setiap catatan itu juga menyebut bahwa orang tersebut telah menyebut namanya sendiri. 2/13. Sumadi, petani, hilang. Terakhir terdengar menyebut dirinya saat tersesat. 1998, Siti Rahayu, guru SD, hilang. Dikabarkan menyanyikan namanya sendiri saat malam. 1946, Mulyo, pemburu, hilang. Warga melihat ia menulis namanya di batang pohon sebelum masuk hutan. Tiwi menutup buku itu, napasnya pendek. Ini bukan mitos, bisiknya. Ini nyata. Dan Vian baru saja menjadi bagian dari daftar itu. Saat Tiwi kembali ke rumah Kuncen, suasana semakin tegang. Galang ingin pergi siang itu juga. Ia bahkan mulai mengemasi barang-barangnya sendiri. Gua nggak peduli sama penelitian ini. Gua nggak mau jadi nama berikutnya di dinding atau di buku itu. Raras menghampirinya. Tapi, gimana kalau kita nggak bisa keluar? Apa maksudmu? Tanya Arga. Kemarin lo bilang GPS mati. Jalan pulang kayak hilang. Bisa aja kita nggak bisa pergi begitu aja. Galang menggeleng. Kalau harus mati, mending di luar sana daripada di sini. Namun, sebelum mereka sempat berdebat lebih jauh, Arga membuka laptop. Rekaman kamera drone yang sempat mati beberapa hari lalu tiba-tiba aktif lagi. Gambar buram. Suara desahan napas. Lalu muncul satu gambar jelas. Vian berdiri di bawah pohon beringin. Raksasa, matanya terbuka lebar, mulutnya bergerak-gerak, seperti sedang menyebut namanya sendiri berulang-ulang. Di belakangnya, siluet tinggi itu berdiri, mengawasi, menunggu, menyambut. Video berakhir tanpa aba-aba, layar langsung hitam. Vian tidak pernah ditemukan, warga desa tidak terkejut. Mereka hanya menggeleng pelan dan berkata, dia udah nyebut nama sendiri. Alas kendil nggak akan kasih dia balik. Pak Wiryo memberi mereka satu nasihat terakhir. Kalau kalian masih punya nyawa, jangan sebut nama siapapun. Jangan biarkan hutan itu mencatat kalian. Malam itu, Arga bangun karena mendengar suara. Bukan langkah kaki. Bukan suara angin, suara pensil di atas kertas. Dari dalam kamar, Vian, ia membuka pintu. Dan di meja tergeletak banyak kertas. Semua bergambar pohon yang sama. Akar menjalar, daun gelap. Di bawahnya tertulis, Vian berulang-ulang, seolah Vian sedang mencoba mengingat dirinya sendiri. Sebelum akhirnya benar-benar dilupakan esok pagi, mereka membuat keputusan, mereka akan pergi, sekarang. Tapi begitu mereka sampai di ujung desa, jalan pulang tidak ada. Jalur yang mereka lewati 2 hari lalu telah berubah, pepohonan menghalangi, jurang menganga. Dan di kejauhan, kabut mulai naik. Lagi. Menuju mereka, menuju sisa tim yang masih hidup. Mereka kembali ke alas kendil tanpa rencana jelas. Arga, Tiwi, Galang, dan Raras berjalan dalam diam. Langkah mereka pelan, hati-hati. Tidak ada yang bicara sejak keluar dari desa. Mereka tidak memakai GPS lagi. Semua alat navigasi selalu gagal di sini. Yang tersisa hanya insting dan kenangan jalur kemarin. Tujuan mereka, mencari Vian. Meski Pak Wiryo sudah berkata keras, kalian cari orang yang udah dicatat. Dia nggak akan ketemu. Tapi Arga tidak bisa menerima begitu saja. Vian belum mati. Mereka melihatnya di rekaman. Masih hidup. Masih menyebut namanya sendiri. Setelah 1 jam menyusuri hutan, mereka menemukan bekas tempat duduk Vian. Sebuah batu datar tertutup lumut tebal. Di atasnya
jejak pantat basah seperti seseorang duduk lama. Di dekat situ sebuah kaos biru tergantung di cabang pohon. Angin tidak bergerak, tapi kaos itu bergoyang pelan, seolah digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Tiwi mendekat. "Ini kaos Vian. Lo yakin?" tanya Galang. "Gue beliin dia ini bulan lalu," jawabnya pelan. "Ini punya dia." Raras mengusap lengannya. "Kayak boneka gantung." Iya benar. Kaos itu tergantung dengan tali tambang tipis, dililit seperti tubuh manusia. Lengan kanan lebih tinggi dari kiri, seperti posisi duduk, posisi Vian. Galang mundur. "Ayo pergi. Ini nggak normal." "Belum," kata Arga. "Kita harus terus maju. Jalur semakin sempit, pohon-pohon rapat, akar menjalar di mana-mana." Mereka mulai merasa seperti bukan sedang berjalan di hutan, tapi di dalam perut makhluk besar yang bernapas pelan. Saat melewati celah sempit antara dua batu besar, Raras nyaris tergelincir. Ia ingin pegangan, tapi tangannya malah meraba lubang besar di tanah. Ia melihat ke dalam. Lubang itu gelap, dalam, dan di dasarnya tampak tulang-tulang putih berserakan. Sebagian masih membawa serpihan pakaian. Di tengah kerangka itu, sebuah kalung logam mengilau redup. Raras menarik tangannya cepat. "Napasnya pendek-pendek. Apa lo lihat?" tanya Tiwi. Raras tidak bisa menjawab. "Matanya kosong. Kuburan," bisik Galang. "Itu kuburan kuno." "Bukan cuma kuburan." Arga menunjuk bagian dinding lubang. "Lihat tulisan itu. Di bawah, cahaya samar, goresan kasar di batu, Sumadi, 2013 Siti Rahayu, 1998 Mulyo, 1976. Nama-nama dari buku desa, orang-orang yang hilang karena menyebut nama mereka sendiri. Mereka terus berjalan, hutan semakin sunyi, bahkan angin pun tidak bergerak. Lalu dari balik pepohonan, siluet muncul. Pertama, hanya bayangan hitam. Tapi saat mereka mendekat, bentuknya jelas. Seorang lelaki pucat duduk di pangkal pohon beringin raksasa. Kepalanya menunduk, rambutnya panjang menutup wajah, tangannya menggantung di sisi tubuh, jari-jarinya bengkok, mulutnya terbuka lebar, seperti sedang menjerit. Tapi suaranya pelan, menggelegar dari dalam dada. "Vian." Mereka semua berhenti. "Siapa itu?" bisik Tiwi. "Bukan Vian," jawab Galang gemetar. "Suara itu beda." "Vian," ulang lelaki itu. Sekarang, kepala mulai terangkat perlahan, wajahnya putih, kosong, tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya mulut besar terbuka menganga. "Vian." Dari balik dedaunan suara lain ikut bergema. "Vian, Vian, Vian." Banyak suara, semua menyebut nama itu. Dari segala arah, Arga menarik tangan Tiwi. "Lari!" Mereka kabur, langkah kaki berdebum di atas tanah basah. Daun dan ranting menghantam wajah, mereka tidak peduli arah. Yang penting keluar, tapi kabut naik. Lagi, menyelimuti jalan, menyembunyikan jalan pulang. Sampai akhirnya, mereka sampai di ujung hutan. Desa Ngadirejo terlihat, tapi langkah mereka ragu. Karena di ambang pintu rumah kuncen lama, ada sosok berdiri. Sama persis seperti lelaki di pohon. Beringin putih, kosong, mulut menganga. Dan dari mulut itu suara pelan keluar. "Vian." Mereka tidak masuk ke rumah itu malam itu. Mereka tidur di halaman, saling berdekatan, tidak berani buka mulut karena takut menyebut nama. Galang bangun dengan napas tersengal, keringat membasahi kaosnya. Tubuhnya gemetar, ia duduk di lantai kayu, berusaha mengingat mimpi itu. Tapi seperti biasa, hanya potongan-potongan samar yang tersisa. Hutan gelap, kabut tebal, dan suara dirinya sendiri. "Galang! Galang!" Ia menutup mata. Masih bisa merasakan dingin tanah basah di telapak kaki. Terasa nyata, terlalu nyata. Ia melihat ke sekeliling. Arga dan Tiwi masih tertidur di sudut ruangan. Raras ada di sebelahnya, napasnya pelan. Mereka semua bermalam di halaman rumah kuncen setelah gagal masuk karena sosok aneh di ambang pintu semalam. Galang bangkit perlahan dan pergi ke belakang rumah. Ia ingin mencuci muka. Di depan cermin retak di kamar mandir luar, ia membeku. Lehernya ada bekas memar, 2 garis biru keunguan tepat di sisi leher. Seperti bekas cekikan, ia menyentuhnya. Sakit, tapi tidak ada ingatan bagaimana ini terjadi. Saat pagi tiba, mereka semua berkumpul di meja kecil. Galang menunjukkan memarnya. "Ini nggak mungkin mimpi," katanya serak.
Ini nyata. Tiwi mendekat, memeriksa. Kayaknya beneran dicekik. Ini bentuknya jelas. Jari jemari. Raras mundur. Lu ngomong apa tadi malam? Lu mimpi apa? Galang diam. Ia tidak yakin harus bicara atau tidak. Gua mimpi lagi di hutan. Gua berjalan sendirian. Tapi gua nggak sendirian. Ada sesuatu di belakang gua. Gua kayak nggak bisa berhenti jalan, dan mulut gua terus menyebut nama gua sendiri. Mendengar itu, Arga langsung bangkit. Jangan bilang nama siapapun, desisnya. Semua terdiam. Sejak Vian hilang, Arga mulai menulis jurnal penelitian sebagai catatan terakhir. Ia tulis segala kejadian dari awal kedatangan mereka di Ngadirejo. Semua gejala, semua pengalaman supranatural, semua pola yang mereka temukan. Ia tidak percaya pada takhayul, tapi instingnya berkata bahwa mereka sedang menghadapi sesuatu yang nyata, sesuatu yang bekerja dengan aturan tertentu. Dan jika mereka bisa memahami aturannya, mungkin mereka bisa keluar hidup. Tapi malam tadi, saat ia bangun tengah malam untuk menulis, buku itu sudah terbuka. Halaman terakhir kosong, hanya satu kalimat tertulis, Galang dengan tinta hitam pekat. Bukan tulisan tangannya, kita harus cari tahu siapa Mbah Jireng sebenarnya, kata Arga akhirnya. Mereka semua mengangguk. Setelah kehilangan Vian dan melihat kondisi Galang, mereka tidak punya pilihan selain mencari jawaban lebih dalam. Mbah Jireng adalah satu-satunya yang sempat memberi petunjuk. Ojo sebut jeneng muning alas kendil, jeneng iku kunci jiwamu, siang. Nah itu, mereka pergi ke gubuk tua tempat tetua itu tinggal. Pintu tidak dikunci. Mereka masuk. Ruangan penuh asap obat dan bau jamur. Di sudut, sebuah foto usang tergantung di dinding. Foto itu menunjukkan seorang pemuda berdiri di tepi hutan. Di belakangnya, siluet tinggi. Di tangannya, sebuah buku besar yang membuat mereka ngeri. Tanggal di pojok foto, 1948. Tapi wajah pria itu mirip sekali dengan Mbah Jireng. Mereka bertemu Mbah Jireng di lapangan desa. Ia sedang duduk di bawah pohon randu, mengunyah daun sirih. Arga mendekat. Apa Bapak pernah masuk ke alas kendil? Mbah Jireng menatapnya lama, lalu menjawab pelan. Saya udah lama nggak masuk, tapi saya pernah dengar namaku disebut. Saya berhasil kabur, tapi jiwa saya nggak utuh lagi. Tiwi menahan napas. Maksud Bapak? Mbah Jireng tersenyum getir. Nama saya dicatat, tapi saya nggak selesai dicatat. Karena itu, saya hidup, tapi nggak sepenuhnya manusia. Ia mengetuk dada kirinya. Jantung saya berdetak, tapi saya nggak punya nama lagi. Orang-orang di sini panggil saya Mbah Jireng. Tapi itu bukan nama saya. Raras, gemetar. Lalu, kalau nama kita udah dicatat, kita jadi apa? Mbah Jireng menatap mereka satu persatu. Kalian akan jadi bagian dari alas kendil. Penunggu, pengumpul nama, sampai kalian nemuin pengganti. Saat mereka pulang, Galang menemukan goresan di lengannya. 4 huruf. Galang darinya sendiri, atau dari sesuatu yang sudah mulai mengambil alih. Pak Wiryo duduk di beranda rumahnya menatap gunung di kejauhan. Asap rokoknya mengepul pelan, menghilang dalam angin pagi yang dingin. Arga dan Tiwi berdiri di tangga. Galang dan Raras menunggu di bawah, tidak berani mendekat. Mereka semua tahu, jika ada orang yang bisa memberi jawaban tentang Mbah Jireng, itu adalah Pak Wiryo. Kami cuma mau tahu satu hal, kata Arga pelan. Siapa sebenarnya Mbah Jireng? Pak Wiryo menarik napas panjang, matanya menyipit. Lo pikir dia tetua biasa, lo salah besar. Ia membuang puntung rokoknya, lalu mulai bicara. Dengan suara rendah, tapi jelas. Dulu, tahun 1979, 7, mahasiswa naik ke Gunung Lawu. Mereka bukan pendaki biasa. Mereka peneliti budaya juga, seperti kalian. Cuma bedanya, mereka masuk ke alas kendil. 7 nama tercatat di buku desa. Dedi, Wahyu, Sinta, Adi, Bayu, Nina. Kunto mereka datang untuk meneliti mitos lokal. Tapi hanya 1 dari 7 yang kembali, Mbah Jireng. Waktu itu, ia masih bernama lain. Tapi setelah keluar dari hutan, ia tidak pernah menyebut namanya sendiri lagi. Matanya rusak. Salah satunya buta. Yang satunya lagi kabur penglihatannya. Suaranya serak. Bicaranya tidak utuh.
Tubuhnya penuh bekas goresan dan luka membusuk. Dia nggak ingat apa-apa selain satu kalimat, lanjut Pak Wiryo. Nama saya dicatat, itu aja yang dia ulang-ulang. Tiwi mencatat semuanya. Tangannya gemetar. Kenapa mereka masuk? Tanya Arga. Karena mereka percaya mitos itu cuma cerita. Mereka bahkan bawa rekaman audio dari wawancara sama sesepuh desa. Di situ ada pesan, jangan sebut nama. Pak Wiryo diam sejenak, lalu menambahkan, tapi di tengah hutan mereka takut, panik, dan satu persatu mereka menyebut nama mereka sendiri. Kenapa harus menyebut nama? Tanya Tiwi. Pak Wiryo menatapnya. Karena itulah cara Alas Kendil merekam. Nama adalah jejak, nama adalah jalan masuk. Kalau lo menyebut nama sendiri, lo bilang pada hutan bahwa lo ada, dan Alas Kendil akan mengambil lo. Mereka bertanya lebih jauh, apa yang terjadi saat nama dicatat? Pak Wiryo menjawab tanpa ragu, lo hilang, tapi nggak mati. Lo cuman berganti tempat. Jadi bagian dari hutan, penunggu, pencatat nama, sampai lo nemuin pengganti. Arga menelan ludah. Pengganti? Iya, orang baru yang menyebut namanya sendiri. Saat itu terjadi, lo bisa pergi, tapi jiwa lo udah nggak utuh lagi. Kayak Mbah Jireng. Setelah percakapan itu, Pak Wiryo bangkit. Ia melihat ke arah barat, ke arah Alas Kendil. Lalu ia berkata, kalau lo benar-benar ingin tahu lebih banyak, pergilah ke rumah lama Juru Kunci. Rumah sak tua itu, yang dulunya ditempati oleh kuncen desa sebelum pensiun. Rumah itu sudah lama, kosong. Di sana, mungkin masih ada catatan-catatan lama, catatan tentang siapa saja yang pernah masuk dan hilang. Malam itu, mereka pergi ke rumah lama Juru Kunci. Letaknya di ujung desa, agak terpisah dari rumah-rumah lain. Atapnya bocor, pagar besinya berkarat. Bau kayu lapuk dan jamur menyambut mereka saat membuka pintu. Di dalam, segalanya tertutup debu. Tebal, di atas meja, sebuah buku besar terbuka. Halaman-halaman usang, tulisan tangan yang sulit dibaca. Tiwi membuka lampu senter dan mulai membaca. Tanggal 23 Agustus 1979. 7 mahasiswa masuk Alas Kendil. Semua menyebut nama mereka secara sukarela atau dipaksa oleh ketakutan. Tidak ada yang kembali, hanya satu yang pulang. Tapi ia tidak lagi manusia. Tanggal 15 Mei 1964. Seorang pemburu tersesat. Setelah 2 hari, ia ditemukan di pinggir hutan. Matanya kosong, mulutnya berdarah. Terus menyebut namanya sendiri sampai akhir hayatnya. Tanggal 4 Desember 1948. 4 pemuda nekat masuk. Ingin membuktikan mitos. 3 hari kemudian, hanya satu yang kembali. Ia tidak punya nama lagi. Warga menyebutnya Mbah Jireng. Arga menutup buku itu. Napasnya pendek-pendek. Ini semua nyata. Galang mengusap lehernya yang masih memar. Dan kita udah mulai masuk daftar itu. Saat mereka keluar dari rumah itu, kabut mulai turun. Bukan dari langit, tapi dari tanah. Naik perlahan, merayap, menuju mereka. Dan di balik kabut, suara pelan mulai terdengar. Arga, Tiwi, Galang, Raras. Mereka saling pandang. Tidak, ada yang bicara. Tapi suara itu nyata, dan nama-nama mereka sedang dicatat. Malam itu, kabut terasa lebih tebal. Dingin menyusup ke tulang. Setelah percakapan dengan Pak Wiryo, Arga, Tiwi, Galang, dan Raras memutuskan untuk mencari rumah lama Juru Kunci. Rumah itu berdiri di pinggir hutan, dekat sekali dengan perbatasan Alas Kendil. Pintunya tertutup rapat, tapi tidak terkunci. Arga membukanya pelan. Suara kayu berderit, nyaring di tengah kesunyian malam. Di dalam, bau lembab dan jamur menyambut mereka. Cahaya bulan masuk samar melalui celah jendela yang pecah. Di pojok ruangan, sebuah meja besar menghitam karena usia. Di atasnya, tumpukan, kertas usang dan buku kulit tebal. Tiwi mendekat. Ini kayak arsip. Ia membuka buku itu. Sampulnya retak-retak. Halaman pertama penuh goresan tinta hitam pekat. Tanggal 12 Januari 1947, nama Suryadi. Tanggal masuk 5 Januari 1947. Status dicatat. Catatan. Terakhir terlihat meneriakkan namanya sendiri sebelum menghilang di pohon beringin. Halaman berikutnya. Tanggal 30 Agustus 1992, nama Lestari. Tanggal masuk 30 Agustus 1992.
Status dicoret merah. Catatan, tubuh ditemukan menggantung. Mulutnya masih terbuka, bibir berdarah, Galang mengusap keringat dingin di wajahnya. Ini semua daftar korban? Mereka terus membuka halaman, tanggal demi tanggal, nama demi nama. Semua orang yang hilang di Ngadirejo selama puluhan tahun tercatat rapi. Tidak ada foto, tidak ada alamat. Hanya nama, tanggal, dan catatan singkat. Lalu, saat Tiwi membuka halaman baru, ia membeku. Tanggal 17 Mei 2023. Nama, Fian mereka, semua menahan napas. Ini gila, bisik Raras. Ini kan bulan kita masuk ke sini. Tiwi membacakan catatan tanggal. Masuk, 18 Mei 2023, status dicatat. Catatan, terakhir menyebut namanya sendiri di dalam kabut. Rekaman menyaksikan proses pencatatan. Bawahnya coretan merah panjang, seperti sudah dicoret oleh sesuatu yang tahu akan terjadi. Galang mundur cepat. Apa artinya ini? Bukannya kita yang ngebawa Fian ke sini? Arga menjawab serak. Dia udah tercatat bahkan sebelum kita masuk ke hutan. Mereka terus membongkar halaman dan kemudian tanggal 18 Mei 2023 nama. Galang-galang tersandung ke belakang. Ia menatap buku itu seperti melihat bayangan dirinya sendiri. Tanggal masuk 18 Mei 2023. Status sedang diproses. Catatan mulai menunjukkan gejala. 3 malam berturut-turut terdengar menyebut namanya sendiri di dalam tidur. Tanda memar di leher. Raras gemetar. Ini, lu nggak bohong ya? Lu emang mimpi keluar dan nyebut nama lu. Galang menggeleng. Gue nggak inget. Arga membuka halaman berikutnya. Tanggal 19 Mei 2023. Nama. Arga tanggal masuk 18 Mei 2023. Status sedang diproses. Catatan, pemimpin rombongan masih berusaha melawan. Namun, penelitian yang ia tulis adalah langkah awal menuju pengakuan diri. Arga membisu, napasnya pendek-pendek. Tiwi menutup mulutnya. Matanya terbelalak. Tanggal 19 Mei 2023, nama Tiwi tanggal. Masuk 18 Mei 2023, status awal proses. Catatan, pendengaran tajam. Merekam suara hutan, tapi belum sadar bahwa ia sudah menjadi bagian dari suara itu. Tiwi mundur. Jangan baca lagi. Di sudut ruangan, angin berhembus tanpa jendela dibuka. Kabut mulai merayap masuk, dan dari balik buku itu, suara pelan terdengar. Fian, Galang, Arga, Tiwi. 4 nama. Disusun seperti doa atau kutukan. Dari siapa? Mungkin dari hutan itu sendiri, atau dari mereka yang sudah tercatat, yang sudah mulai lupa diri sendiri. Lo lihat ini, kata Raras tiba-tiba. Ia menunjuk pojok bawah buku. Ada satu baris kosong, tanggal 20 Mei 2023 nama. Belum diisi, masih kosong. Ini buat siapa? Tanya Raras. Arga menutup buku itu. Entah, tapi pasti ada yang bakal mengisinya. Mereka tidak bisa tinggal lebih lama. Kabut semakin tebal, angin semakin keras, dan dari balik dinding kayu, suara goresan terdengar. Seolah-olah seseorang sedang menulis nama baru yang belum diselamatkan atau yang belum hilang. Kabut tidak pernah benar-benar menghilang. Sejak mereka menemukan buku, daftar nama di rumah kuncen lama, udara di sekitar desa Ngadirejo terasa berat. Dingin menusuk meski siang hari. Suara burung pun sudah tidak terdengar lagi, hanya bisikan angin yang seperti membawa suara manusia. Tiwi, Arga, Galang, dan Raras tidak bisa tinggal di rumah kuncen lama lagi. Mereka pindah ke sebuah gudang kosong milik kepala dusun. Tapi bahkan, di sana mereka merasa dewasi. Malam itu, semua mulai hancur. Galang bangun karena mendengar suara. Bukan langkah kaki, bukan ketukan pintu, tapi suara napas. Dekat sekali. Di telinganya, ia membuka mata. Di depannya, dalam gelap, berdiri sosok putih. Wajahnya tidak jelas, tubuhnya bungkuk, tangan panjangnya menjulur ke arah Tiwi yang sedang tertidur di sebelahnya. Sosok itu menyeret Tiwi keluar dari selimutnya. Pelan-pelan, "Lo ngapain?" teriak Galang tanpa sadar. Arga dan Raras langsung terbangun. Saat itulah ia menyadarinya. Ia baru saja menyebut namanya sendiri.
Galang, detik itu juga hutan bereaksi. Angin menderu kencang dari arah alas kendil. Pintu gudang terbanting keras. Kabut memenuhi ruangan. Dan dari balik dinding kayu, suara goresan kuku terdengar. Cepat, marah, seperti sedang mencatat sesuatu. Arga cepat-cepat menyalakan kamera. Gambar menunjukkan Galang masih di tempat tidurnya. Tapi tiba-tiba, tubuhnya mulai terangkat, lambat, seperti digantung oleh tali tak terlihat. Matanya terbuka lebar, mulutnya terbuka juga, tapi tidak ada suara. Hanya gerakan bibir yang mengeja satu kata, nama saya Galang. Sosok itu, sosok putih, masih ada di sudut layar. Tapi wajahnya tidak jelas, hanya lubang hitam besar di tengah kulit pucat. Kamera terus merekam saat tubuh Galang naik ke atas, sampai menghilang di atap gudang yang retak-retak. Dan kemudian, hening, mereka mencari, pergi keluar, ke halaman, ke pinggir desa. Tidak ada jejak, tidak ada suara, hanya kabut. Dan di atas salah satu pohon randu tua, kamera drone menangkap sesuatu. Siluet tinggi, terbalut kabut. Di bawahnya, bayangan tubuh bergantung, posisi. Seperti boneka kain yang digantung ritual. Dengan posisi tangan yang sama, terbuka, seperti sedang menyebut nama diri sendiri. Mereka pulang tanpa bicara apa-apa. Di dalam gudang, kamera masih menyala. Rekaman ulang menunjukkan momen yang sama. Galang melayang, tergantung, lalu hilang. Tiwi menutup laptop, tangannya gemetar. Apa kita bisa lari dari sini? Tanyanya serak. Arga diam, matanya kosong. Raras melihat keluar jendela. Suara angin kayak berubah. Mereka mendekat, dan benar. Angin tidak hanya berhembus, ia berbicara, menyebut nama. Arga, Tiwi, Raras. Suara itu tidak hanya satu, ada banyak. Seperti paduan suara dari ribuan orang. Semua menyebut nama mereka, satu persatu, bersiap untuk mencatat. Malam itu, mereka hanya bertiga. Fian hilang, Galang hilang. Dan alas kendil belum selesai. Masih ada nama-nama yang harus dicatat. Dan mereka tahu, itu akan segera tiba. Mereka hanya bertiga sekarang. Fian dan Galang hilang. Dicatat oleh alas kendil. Shitsia mati, tapi juga tidak hidup. Arga, Tiwi, dan Raras tahu satu hal. Jika mereka tetap di sini, nama mereka akan menyusul di buku itu. Jadi mereka memutuskan untuk melawan. Ide itu datang dari Raras. Saat sedang mengubek-ubek catatan lama di dalam gudang, ia menemukan sebuah kumpulan cerita rakyat tentang cara menarik kembali jiwa dari entitas tertentu. Ada ritual pemanggilan jiwa, katanya pelan. Di Jawa dulu, kalau ada orang yang pergi tanpa pamit dan gak pulang-pulang, keluarga biasa melakukan ritual di tempat terakhir dia terlihat. Arga menatapnya. Lo serius? Gue cuma bilang ini mungkin opsi, jawab Raras. Kalau Fian dan Galang masih punya jiwa, mungkin kita bisa panggil balik. Tiwi ragu. Tapi gimana kalau justru kita malah memanggil sesuatu yang enggak seharusnya kita panggil? Raras diam sejenak, lalu membuka halaman berikutnya dari catatan itu. Pemanggilan harus dilakukan di tempat roh terakhir kali disebut. Harus menggunakan benda pribadi, arahan doa, dan sesajen. Tapi waspadalah, jika jiwa sudah dicatat oleh hutan, maka roh lain yang tersisa akan ikut merespons. Tiwi menelan ludah. Ini kayaknya bukan cuma soal Fian dan Galang. Mereka melaksanakan ritual di dekat pohon besar tempat sesajen lama, masih tergantung. Bunga staman, kemenyan, air putih, dan beras kuning mereka letakkan di atas daun pisang. Di tengah, mereka letakkan jaket Fian dan kaos Galang, benda pribadi terakhir yang mereka miliki. Arga membacakan mantra dari catatan itu, suaranya gemetar. Tiwi menyalakan kamera, Raras menutup mata, dan ritual dimulai. Angin mulai bergerak, perlahan, seperti napas panjang, lalu kabut naik dari tanah, bukan dari udara, tapi dari akar pohon, dari celah-celah tanah basah. Suara bisikan mengisi hutan. Nama saya Fian, nama saya Galang, nama saya Sinta, nama saya Wahyu, nama saya Nina. Semakin banyak, seperti daftar yang dibaca ulang, berulang-ulang dari segala arah. Lalu bayangan muncul. Pocong tua, tubuhnya terbungkus kain compang-camping. Matanya kosong, mulutnya berdarah. Anak kecil berambut panjang, kakinya tidak menyentuh tanah. Tangannya menggapai-gapai, bibirnya tersenyum miring. Orang tua,
berpakaian usang, wajahnya bolong seperti terkikis waktu. Ia berjalan lambat, tapi pasti. Mereka semua datang, bukan hanya Vian dan Galang, tapi semua nama yang pernah dicatat, yang pernah hilang, yang pernah menyebut diri mereka sendiri. Tiwi mundur cepat. Ini bukan cuma Vian dan Galang, ini semua korban. Kamera merekam semuanya. Bayangan-bayangan itu terus mendekat, tidak menyerang, tapi mengelilingi mereka. Seolah menunggu apa? Lo lihat mereka, desis Arga. Mereka tidak bisa pergi karena mereka masih ingat namanya sendiri. Raras gemetar. Jadi selama mereka masih menyebut nama mereka, mereka tidak akan bebas? Bayangan Phalanx di depan bergerak maju. Itu adalah Vian. Wajahnya sama persis seperti yang mereka kenal, tapi matanya tidak fokus. Bibirnya bergerak pelan. Nama saya Vian. Ia mengulang. Nama saya Vian. Nama saya Vian. Nama saya Vian. Lalu tiba-tiba, nama saya Galang. Galang muncul dari belakang. Matanya hitam pekat. Mulutnya terbuka lebar. Tapi suaranya tenang. Ayo sebut nama kalian. Biar kalian bisa pulang. Mereka berteriak. Arga menarik tangan Tiwi dan Raras. Mereka lari secepat kilat. Melewati pohon, jurang, dan kabut tebal. Tapi dari belakang, suara terus menyusul mereka. Nama saya. Nama saya. Nama saya. Ribuan suara. Memanggil menunggu. Menanti siapa saja yang akan menyebut nama mereka sendiri, supaya bisa dicatat, supaya bisa bergabung, supaya menjadi bagian dari alas kendil. Mereka terus berlari, kaki mereka terasa seperti akan patah, napas pendek-pendek, tubuh basah oleh keringat dan air hujan tipis yang turun tanpa suara. Di belakang, ribuan suara masih menyebut nama-nama mereka, berulang-ulang, seperti mantra tak pernah usai. Arga memimpin barisan, Tiwi di belakangnya, Raras di belakang Tiwi. Tapi tiba-tiba, brak! Suara tubuh jatuh, Arga berhenti. Ia menoleh, Raras sudah tidak ada. Tiwi langsung kembali ke tempat Raras jatuh. Arga menyusul, ia tergeletak di atas daun basah. Matanya tertutup, wajahnya pucat, napasnya pendek. Raras, bangun! Desis Tiwi sambil menggoyangkan bahunya. Tidak ada respons. Lo nggak bisa bawa dia, kata Arga serak. Kita harus pergi sekarang. Tiwi ragu, tapi suara-suara itu semakin dekat. Mereka tinggalkan Raras dan terus berlari. Pintu keluar hutan tidak nyata, tidak ada pagar atau tanda. Tapi saat mereka melangkah keluar, udara langsung berubah, lebih ringan, lebih hangat, dan suara itu hilang, hening, total. Mereka berdiri di ujung desa Ngadirejo. Rumah-rumah tampak sunyi. Kabut tidak lagi tebal, tapi sesuatu terasa salah, sangat salah. Tiwi menarik napas panjang. Kita berhasil. Arga tidak menjawab. Matanya kosong, napasnya belum stabil. Lalu, ia berkata pelan, Raras. Kata itu keluar begitu saja, tanpa sadar. Detik itu juga, angin bergerak dari arah hutan. Sebuah suara menjawab, di sini. Itu suara Raras, tapi bukan dari belakang, bukan dari dalam hutan, melainkan dari balik sudut rumah tua di depan mereka. Arga dan Tiwi saling pandang. Lo denger itu? Bisik Tiwi. Arga mengangguk. Itu suara Raras. Tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Ada nada aneh dalam suara itu. Terlalu datar, terlalu tenang, seperti bukan milik manusia. Mereka mendekati sumber suara. Di sudut gang sempit antara dua rumah tua, siluet muncul. Raras berdiri. Di sana wajahnya pucat, matanya hitam pekat. Bibirnya tersenyum miring. Kalian cari aku? Tiwi mundur cepat. Ini bukan Raras. Arga gemetar. Lo siapa? Raras, atau yang mengaku sebagai Raras, mengulurkan tangan. Jari-jarinya terlalu panjang. Kulitnya mulai mengelupas. Aku Raras, katanya pelan. Aku baru aja pulang. Arga mencoba bicara. Lo masuk ke hutan. Lo hilang. Raras menggeleng. Enggak, aku enggak hilang. Aku cuma dicatat. Ia dah melangkah maju. Satu langkah. Lalu suara lain ikut bergema dari balik tembok. Nama saya, nama saya, nama saya. Suara itu tidak dari hutan, melainkan dari dalam desa, dari dalam rumah, dari dalam bayangan. Arga dan Tiwi berlari. Kali. Ini bukan karena ketakutan.
Tapi karena mereka tahu satu hal, mereka membawa sesuatu keluar dari alas kendil. Dan sesuatu itu sudah mulai menyebar. Esok pagi, warga Ngadirejo menemukan Arga dan Tiwi di halaman rumah kepala dusun. Mereka berdua tidak terluka, tapi matanya kosong. Mulutnya terus bergerak-gerak, menyebut nama sendiri berulang-ulang. Dan di pojok halaman, Raras duduk diam, menulis di pasir 4. Huruf dots Arga berulang-ulang. Seperti sedang mencatat, seperti sedang mengingat, atau seperti sedang menunggu pengganti. Arga dan Tiwi tiba di Yogyakarta dalam keadaan selamat, tapi bukan dalam arti sebenarnya. Mereka pulang tanpa Raras, tanpa Fian, tanpa Galang. Mereka pulang sebagai 2 dari 5. Tapi entah mengapa, setiap kali melihat diri sendiri di cermin, Semsya masih tidak yakin lagi siapa mereka sebenarnya. Kota terasa asing, jalan-jalan ramai seperti biasa. Suara motor dan angkringan masih sama. Tapi Arga merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Tiwi juga merasakan hal yang sama, seperti bayangan yang bergerak sedikit lebih lambat dari tubuhnya. Pertama kali terjadi saat Arga tidur di kosannya, pukul 02.47 pagi. Ia terbangun karena mendengar suara dari luar jendela. Arga, ia membeku. Suara itu bukan dari manusia, lebih rendah, lebih basah, seperti dibisikkan dari mulut yang penuh air. Ia mendekati jendela, lampu jalan menyala redup. Jalan kosong, tidak ada mobil, tidak ada orang. Tapi suara itu tetap ada, Arga, Arga. Berulang-ulang, dari segala arah, ia menutup tirai cepat. Dan ketika ia berbalik, namanya tertulis di cermin kamar mandi. Arga bukan dengan tinta atau goresan, tapi embusan napas. Kabut tipis yang membeku di permukaan kaca, seolah seseorang baru saja menyebut namanya tepat di depan cermin itu. Tiwi mengalami hal yang sama. 2 malam setelah pulang, ia bangun karena merasa dipanggil dari dalam lemari. Suaranya pelan, menggema. Tiwi, ia membuka pintu lemari. Di bagian dalam pintu, tertempel foto lama dari tim penelitian mereka. Foto ke-5 orang, Fian, Galang, Raras, Arga, dan dirinya. 4 wajah tersenyum, 1 wajah hilang. Foto itu robek di bagian wajah Raras. Yang lebih aneh lagi, di bawah foto ada tulisan, "Wi" dengan tinta hitam pekat masih basah. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu di kampus. Tujuannya hanya satu, mencoba hidup normal. Tapi begitu sampai di fakultas, mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Di papan pengumuman, mahasiswa, tertempel daftar nama peserta seminar budaya lokal. Salah satunya, Arga Prasetyo Tiwi Setiawan, tapi mereka tidak pernah mendaftar. Lebih buruk lagi, di bawah nama mereka, tertulis 1 kalimat, belum lengkap, masih dalam proses. Tiwi mulai paranoid. Setiap kali ia masuk mobil, ia memeriksa kaca belakang. Karena beberapa kali, ia melihat sesuatu tertulis di sana. Tiwi bukan sekali, melainkan di banyak tempat. Kaca toko, cermin rias, bahkan layar ponselnya saat ia membuka aplikasi. It's Kamera, namanya muncul, tanpa ia sentuh. Seolah sesuatu sedang mencatatnya ulang. Arga juga tidak jauh berbeda. Suatu sore, ia menemukan catatan di laptopnya. File dokumen Word terbuka secara tiba-tiba. Isinya hanya 1 kata, ditulis berulang-ulang, Arga, Arga Raga, Arga, Arga, Arga ratusan kali. Seolah-olah komputer itu sedang mencoba mengingat siapa pemiliknya, atau sedang mencatat siapa dia sekarang. Puncaknya terjadi saat mereka mencoba bicara dengan dosen pembimbing. "Kami ingin hentikan penelitian ini," kata Arga. Dosen itu menatap mereka heran. "Kalian belum mulai. Kalian bahkan belum serahkan proposal." Arga dan Tiwi saling pandang. "Loh, nggak ingat," desis Tiwi. "Kami sudah pergi ke Ngadirejo. Kami sudah ke Alas Kendil." Dosen itu diam lama, lalu berkata pelan, "Ngadirejo itu desa apa? Saya belum pernah dengar." Malam itu, mereka pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Apakah mereka benar-benar pulang? Atau apakah mereka hanya membawa bagian dari Alas Kendil bersama mereka? Ketika Arga sampai di kamarnya, ia melihat sesuatu di cermin, dirinya sendiri. Tapi bibirnya bergerak, berbisik. Arga, Arga, dan matanya tidak berkedip. Tiwi menerima pesan dari Arga 10 menit kemudian. Isinya hanya 1 kata,
Tiwi dikirim jam 02.47 pagi. Jam yang sama ketika Arga pertama kali didatangi suara itu. Besok pagi, teman-teman mereka menemukan Arga dan Tiwi di ruang kuliah. Duduk bersebelahan. Memandang ke depan, tidak bicara, tidak bergerak. Di papan tulis, tertulis, Arga Tiwi dan di bawahnya, satu kalimat. Proses pencatatan telah dimulai ulang. Arga bangun dengan kepala berat. Ia menatap langit-langit kamar kosnya selama beberapa detik sebelum menyadari sesuatu yang salah. Ia tidak bisa mengingat kenapa ia merasa seperti baru saja pulang. Dari mana? Ia mengusap wajahnya, lalu melihat laptop terbuka di atas meja, file-file. Video hilang. Semua rekaman dari penelitian mereka, dihapus folder bernama Alas Kendil masih ada, tapi isinya kosong. Tidak ada jejak aktivitas, tidak ada log error, tidak ada corrupt data, hanya kekosongan. Seolah-olah mereka tidak pernah merekam apapun, seolah-olah semua itu hanya mimpi. Tiwi juga mengalami hal yang sama saat ia membuka hard drive eksternal, di tempat ia menyimpan cadangan video, hanya satu file tersisa. Error, elog, teks TIC-nya. Data tidak ditemukan. Nama entitas, Alas Kendil. Status, tidak dapat direkam, tidak dapat dihapus. Selalu ada. Tiwi mencoba menutup file itu, tapi layar monitor langsung berubah. Kata-kata muncul sendiri, berulang-ulang. Tiwi, 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 Tiwi. Layar mulai hang. Mouse tidak merespons. Dan sebelum ia sempat mematikan laptop, suara statis keras keluar dari speaker. Tiwi, Tiwi, Tiwi. Ia cabut kabel listrik dan menjauhkan diri dari meja, matanya berkaca-kaca. Apa ini nyata? Bisiknya. Apa gua masih manusia? Beberapa hari setelah itu, Arga dan Tiwi mencoba menulis ulang catatan mereka. Mereka ingin mendokumentasikan segalanya dalam bentuk tulisan untuk menggantikan rekaman yang hilang. Untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar pernah ke Ngadirejo. Tapi, setiap kali mereka menulis, kata-kata itu berubah. Kalimat pertama Arga, kami masuk Alas Kendil pada tanggal 18 Mei 2023. Setelah beberapa menit, ia melihat kembali. Isinya, Arga Argara, Arga Araga Argaa. Tiwi mencoba mengetik di laptopnya. Ia mengetik. Fian hilang karena menyebut namanya sendiri. Hasilnya, Fian. Berulang sampai ratusan. Baris Tiwi menutup laptopnya. Napasnya pendek-pendek. Ini bukan teknologi rusak, katanya pelan. Ini sedang dicatat. Arga mencoba menulis tangan. Dengan pensil dan kertas biasa. Tidak elektronik. Tidak jaringan internet. Ia mulai. Kami datang 5 orang. Fian, Galang, Raras, Tiwi, dan saya. Kami semua masuk, tapi hanya 2 dari kami yang kembali. Ia menyimpan kertas itu di saku. Saat ia membacanya lagi beberapa jam kemudian. Arga, Argar, Agra, Arga, Arga, Araga. Ia meremas kertas itu kuat-kuat. Dan saat itulah ia merasa ada sesuatu di tasnya, benda kecil. Kertas compang-camping, terlipat. Ia membukanya. Itu adalah catatan Fian, tanggal tak jelas, tulisan tangan goyah. Jangan sebut nama siapapun, termasuk dirimu sendiri. Di bawahnya ada tambahan, nama itu jalan masuk, nama itu tanda kamu ada. Tapi, kalau sudah dicatat, kamu bukan kamu lagi. Pada titik ini, Tiwi mulai kehilangan ingatannya secara bertahap. Suatu pagi, ia lupa nama lengkap Arga siang harinya. Ia tak ingat siapa Raras. Sore hari, ia lupa bagaimana cara mengeja namanya sendiri. Gue harus nulis supaya nggak lupa, katanya panik. Tapi begitu ia menulis di ponselnya, namaku Tiwi, isinya berganti. Tiwi. Ia menangis. Lu masih ingat kita dari fakultas apa? Tanyanya pada Arga. Arga diam lama, lalu jawabnya pelan. Gue nggak yakin kita pernah kuliah. Malam itu saat Arga tidur, ia bermimpi, bukan mimpi buruk, tapi mimpi kosong. Di tengah hutan kabut tebal, ia berjalan sendirian. Di sekelilingnya, siluet-siluet tinggi berdiri. Mereka tidak berbicara, hanya diam. Lalu dari arah belakang, sebuah suara familiar menyapanya. Arga. Ia menoleh, itu adalah dirinya sendiri. Wajahnya kosong, matanya hitam, mulutnya tersenyum. Kamu udah dekat, kata dirinya. Kita udah mulai lupa nama. Itu tandanya kamu mau pulang. Arga terbangun dengan napas tersengal. Ia menatap cermin, dirinya.
Sendiri tidak berkedip dan di bibirnya sudah mulai terbentuk kata itu. Satu kata yang belum sempat keluar. Arga. Arga. Arga tidak keluar kamar selama 3 hari. Ia mengunci pintu, menutup tirai rapat-rapat. Ia tidak makan, tidak minum. Ia hanya duduk di pojok kamar, memeluk lututnya, mendengarkan suara langkah berat dari luar pintu. Langkah itu tidak pernah masuk, tapi tidak pernah pergi juga. Setiap malam, pukul 2:47 tepat, langkah itu datang, berhenti di depan pintu, lalu Arga. Suara itu bukan dari dalam rumah, bukan dari luar, bukan dari siapapun yang ia kenal. Itu suara dari sesuatu yang sudah mencatat namanya dan sekarang ingin mengambilnya. Tiwi datang ke kos Arga 2 kali, tapi tidak ada jawaban. Pintu dikunci dari dalam. Suara TV menyala pelan, tapi tidak ada jawaban meski Tiwi mengetuk dan meneriakkan namanya. Ayo keluar Arga, lu nggak bisa kayak gini terus. Tapi Arga tidak menjawab, karena ia tahu kalau ia menyebut namanya sendiri, meskipun cuma untuk menjawab, maka proses itu akan lengkap. Ia akan hilang, benar-benar hilang, bukan mati, tapi dicatat, menjadi bagian dari alas kendil. Pada hari keempat, Tiwi menerima voice note dari Arga. Ia membuka aplikasi pesan dengan tangan gemetar. Voice note itu berdurasi 38 detik. Ia menekan tombol play. Suaranya pelan, serak. Kalau kamu dengar suara yang manggil, jangan jawab, jangan bilang nama siapapun, termasuk namamu. Jeda napas panjang. Jangan biarkan mereka catat kamu lagi. Kita udah mulai lupa. Tapi kalau kita bisa diam, mungkin kita bisa bertahan. Suara desisan angin. Aku masih ingat satu hal. Nama itu jalan masuk. Dan aku udah diambang. Jeda. Kalau kamu dengar ini, tolong. Suara lain mulai terdengar di latar belakang. Arga, desahan napas. Aku pulang. Suara kursi kayu bergeser, berderit panjang. Akhir rekaman. Tiwi menatap layar ponselnya lama setelah rekaman selesai. Ia tidak menangis. Ia bahkan tidak yakin ia masih bisa menangis. Ia hanya duduk di tempat tidur, memandangi dinding putih sambil berbisik perlahan, namaku, Tiwi. Baru saja ia selesai mengucapkannya, ia sadar. Ia baru saja menyebut nama dirinya sendiri. Dari balik jendela, kabut mulai naik. Meski cuaca cerah, meski ia berada di tengah kota, kabut itu datang dari tanah, merayap, menuju pintu menuju kamarnya, dan dari dalam lemari, suara pelan mulai terdengar. Tiwi. Di ujung kota, di sebuah studio penyuntingan video kecil, seorang mahasiswa antropologi lain sedang menonton file yang ditinggalkan oleh tim peneliti sebelumnya. File itu muncul sendiri di hard drive eksternal, tanpa nama pengirim, tanpa riwayat. Transfer, isinya hanya satu klip. Durasi, 1 menit 12 detik. Rekaman menunjukkan hutan gelap, suara angin, lalu sebuah suara menyebut. Siapa lagi yang mau menyebut namanya? Di layar, daftar nama mulai muncul. Vian Galang Raras Arga Tiwi dan kemudian sebuah baris kosong. Menunggu, menanti, menyambut. Siapa saja yang ingin pulang ke alas kendil.